Monday, Tuesday, Wednesday, me slapping this dude around. He has to copy me. Countless He videos can't on the even make internet up of his me own with this Coconut Creek. I train in Hialeah, Florida. I live in Hialeah. I mean Dade County. Buntut dari perkelahian dari mantan teman karib yang berubah menjadi musuh bebuyutan, Jorge Masvidal telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan penyerangan terhadap Colby Covington di Miami Beach, Florida, yang menyebabkan satu gigi The Jaws terbang terpelanting entah kemana. Audio Jungle. Keributan yang terjadi kemarin diduga buntut dari pertarungan mereka di UFC 272, di mana Covington berhasil menang dengan keputusan bulat, namun ada satu throw stop yang dinilai The Game Rat tidak layak untuk diucapkan mantan rekan setimnya itu. Masvidal ditangkap atas tuduhan kerusakan tubuh yang parah serta kejahatan kriminal setelah insiden di sebuah restoran di Miami, dan setelah itu Masvidal pun dijemput dan tampak diborgol pihak kepolisian untuk dilakukan penahanan. Uniknya lagi, Colby Covington dilaporkan telah meminta $15.000 dari Jorge Masvidal untuk memperbaiki jam tangan Rolex-nya yang rusak selama pertengkaran mereka baru-baru ini. Jam tangan merek Rolex yang bernilai $90.000 atau setara dengan 1,2 miliar itu mengalami goresan dan patah saat berkelahi dengan Masvidal di sebuah restoran steak Miami, dan untuk biaya perbaikannya dibutuhkan dana sebesar $15.000 atau setara dengan 210 juta rupiah. Saat ini Masvidal ditahan dengan jaminan $15.000 di Miami, dan jika The Game Rat dinyatakan bersalah atas dakwaannya, Masvidal sangat berpotensi menghadapi waktu yang signifikan di balik jeruji besi dengan tuduhan yang diperburuk yang dianggap sebagai kejahatan tingkat 2 dengan hukuman hingga 15 tahun penjara dan atau denda $10.000. Penangkapan Masvidal terjadi setelah pertengkaran yang diduga terjadi di luar Pepsi restoran pada kemarin malam, di mana Covington sedang makan malam dengan The Neck Boys, grup podcast populer yang sering menghadiri acara UFC. Polisi menanggapi panggilan dan kemudian menyatakan dalam sebuah laporan bahwa korban yang diidentifikasi sebagai MMA Fighting yang bernama Covington mengatakan kepada pihak berwenang bahwa pada saat insiden itu terjadi, dia akan meninggalkan restoran tersebut ketika Masvidal menghampirinya dengan berlari dan meninjunya 2 kali. Akibatnya Covington mengalami patah gigi dan lecet di pergelangan tangannya akibat serangan tersebut, disertai kerusakan jam tangan mewah miliknya yang memerlukan perbaikan yang serius. Covington mengklaim Masvidal sebagai tersangka penyerangnya, mengatakan kembali kepada pihak berwajib bahwa di saat pertengkaran itu terjadi, The Game Rat sambil berteriak mengatakan, "Anda seharusnya tidak membicarakan anak-anak saya." Dan Covington pun mengatakan bahwa dia mengenali suara Masvidal serta rambutnya yang mencuat dari penutup kepalanya meski The Game Rat memakai masker penutup mulut. Pada malam kejadian insiden tersebut, sebelumnya Masvidal tidak menerima dakwaan apapun, namun semuanya jadi berubah di keesokan harinya. The Game Rat akhirnya menerima beberapa tuduhan kerusakan dan terpaksa harus meringkuk di balik jeruji besi. Tanggapan prihatin datang dari Khabib Nurmagomedov terhadap Colby Covington karena mengajukan tuntutan terhadap sesama kelas welter Jorge Masvidal setelah The Game Rat diduga menyerangnya. Menyusul penangkapan Masvidal ini atas tuduhan penganiayaan dan kejahatan kriminal, Nurmagomedov turun ke media sosial untuk mengecam Covington dan menunjukkan dukungannya untuk The Game Rat. Menurut The Eagle, Covington melewati batas dengan melibatkan keluarga Masvidal dalam perseteruan menjelang bentrokan baru-baru ini di UFC 272. Khabib menilai tidak ada yang seorang pun berhak menghina keluarga orang lain, dan selanjutnya Nurmagomedov juga menambahkan bahwa seseorang yang melibatkan keluarga harus siap dengan konsekuensinya jika mereka memilih untuk menempuh jalan itu. Mantan juara kelas ringan UFC juga mendesak semua petarung kelas welter untuk menolak pertarungan dengan Covington agar aksi penolakan ini mampu memberinya pelajaran dan sebagai pencegah bagi petarung lain
agar tidak mendapatkan kasus yang serupa. Melalui akun Twitternya, The Eagle mengatakan, jika kamu lebih kuat dari seseorang di dalam oktagon, itu tidak berarti kamu dapat menghina anak-anaknya. Tidak ada orang yang berhak menghina keluarga seseorang. Setelah kamu menempuh jalan ini, bersiaplah untuk mendukung kata-katamu. Kamu diserang oleh petarung profesional dengan ukuran yang sama seperti Anda dan ukuran Anda sendiri, dan Anda mengajukan tuntutan terhadapnya ke polisi. Saya pikir semua petarung kelas welter harus menolak untuk melawan Colby. Jangan terima dia bertarung, biarkan dia duduk tanpa perkelahian. Itu mungkin akan secara signifikan mempengaruhi dia dan semua petarung yang bahkan berpikir untuk menghina keluarga, dan memprovokasi para petarung untuk mencari seseorang di restoran dan berurusan dengannya, tulis Nurmagomedov, di mana kalimat ini sangat bernilai bagi petarung lain. Khabib Nurmagomedov sangat selalu melindungi keluarganya dari musuh bebuyutannya Conor McGregor ketika petarung Irlandia itu menyadari bahwa The Eagle adalah seorang petarung yang sulit di dalam oktagon. Menjelang bentrokan blockbuster mereka di UFC 229 pada tahun 2018, McGregor mengarahkan ejekan pada ayah Nurmagomedov dan sepupunya. Nurmagomedov memilih untuk berbicara di segi 8. Dan petarung Dagestan itu pun mampu mendominasi Demetrius yang memaksa untuk melakukan tap di ronde keempat pertarungan. Meski telah membalaskan dendamnya, Nurmagomedov belum merasa puas. The Eagle naik ke atas ring dan melompat ke sudut McGregor dan menyerang rekan setimnya Dillon Danis. Sementara itu, penangkapan dari pihak kepolisian kepada bintang UFC lainnya juga dialami oleh petarung yang akan kembali beradu di oktagon pada tahun 2022, Conor McGregor. Kepolisian Irlandia melaporkan bahwa McGregor ditangkap di Dublin karena dugaan mengemudikan mobil dengan kecepatan yang sangat berbahaya. Akibatnya mobil mewah yang dikendarainya bermerek Bentley Continental GT miliknya disita, dan McGregor pun didakwa atas mengancam keselamatan orang lain di jalanan. Meski akhirnya Demetrius telah dibebaskan dengan jaminan dan mobilnya pun dikembalikan kepadanya. Namun setelah masa pembebasan McGregor dari tuduhan pelanggaran yang membahayakan tersebut, polisi Irlandia akhirnya tidak mengkonfirmasi bahwa McGregor ditangkap bukan dikarenakan dugaan kasus mengemudi dengan cara yang berbahaya di Jalan Palmerston, melainkan hanya sebatas pelanggaran lalu lintas dan harus menunggu persidangan di pengadilan distrik Blanchardstown di kemudian hari. Mr. McGregor sedang mengemudi ke game ketika dia dihentikan oleh polisi karena dugaan pelanggaran lalu lintas. Dia lulus tes narkoba dan alkohol yang dilakukan di stasiun, kata juru bicara kepolisian setempat. McGregor juga memiliki bagian yang lain dari perselisihan dengan hukum, termasuk beberapa pelanggaran mengemudi dan penangkapan di Brooklyn pada tahun 2018. Ketika dia melemparkan boneka melalui jendela bus dalam upaya untuk mendapatkan petinju UFC saingannya, Khabib Nurmagomedov, pada tahun 2019. Dan ia juga mengaku bersalah atas penyerangan setelah meninju seorang pria yang lebih tua di sebuah bar di Dublin dan didenda €1.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.